Selamat malam, kami menyapa dengan sukacita. Banyak hal yang kita sangka itu adalah kebahagiaan, tetapi sebenarnya justru sebaliknya itu adalah kehancuran. Malam hari ini Tuhan akan membimbing kita, menuntun kita untuk memahami kebahagiaan yang bagaimana yang Tuhan perkenankan untuk kita nikmati dalam hidup kita di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk firman-Nya yang akan kita dengarkan, kita renungkan malam hari ini, kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang mengaruniakan hidup dan kebahagiaan sejati, Allah yang terus berkarya mengasihi dan merahmati kami. Kepadamu kami mengucap syukur dan hanya kepadamu lah kami selalu berharap agar hidup kami ini boleh berjalan dengan baik sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami ingin menikmati karunia Tuhan itu sebagaimana juga rancangan Tuhan sendiri. Malam hari ini kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu untuk menjadi pedoman hidup kami. Ampuni kami, layakkan kami, perlengkapi kami, dan mampukan kami agar memahami firman-Mu, menguatkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayat pertama, kedua, dan ayatnya yang ketiga. Mazmur pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menolong kita untuk memahami, memampukan kita untuk menyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia, kita sekalian sangat-sangat menginginkan, merindukan supaya hidup kita ini penuh dengan kebahagiaan. Oleh karenanya, untuk mencapai kebahagiaan, supaya kita menikmati dan merasakan kebahagiaan, mendapatkannya, maka berbagai macam cara dilakukan oleh manusia. Ada orang yang mengatakan orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah petani. Dengan pekerjaannya ia bisa mengatur dan menikmati itu semuanya. Dengan hasil dari pekerjaan kita bisa merasakan kepuasan dan kesenangan, kebahagiaan. Tetapi faktanya juga tidak semua petani merasakan kebahagiaan. Ada orang juga yang mengatakan orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah tukang becak. Melihat bagaimana tukang becak bisa tertidur lelap ketika mereka lelah,
Sementara ada orang yang kelihatannya berbahagia tetapi tidurnya tidak lelap. Tetapi rupanya juga tidak semua tukang becak seperti itu. Ada juga yang merasakan bahwa ketenaran adalah kunci kebahagiaan, sehingga orang yang tenar dan terkenal hidupnya berbahagia. Tetapi faktanya juga tidak semua orang tenar mengalami kebahagiaan. Dengan kekayaan mungkin juga orang akan memahami bahwa menjadi orang yang kaya kita akan mengalami kebahagiaan. Tetapi ternyata juga tidak seperti itu. Dengan memiliki jabatan yang tinggi, orang juga memahami di situ ada kebahagiaan. Tetapi ternyata banyak pejabat yang tidak bahagia dalam hidupnya. Masing-masing punya sisi baiknya, masing-masing punya sisi benarnya. Tapi apakah dengan itu hidup kita bisa benar-benar berbahagia? Faktanya ternyata tidak. Lalu bagaimana hidup bahagia yang sebenarnya? Tema kita malam hari ini, be happy, berbahagialah. Be happy, berbahagialah. Bapak Ibu saudara-saudara, semua ingin bahagia, dan firman Tuhan menawarkan bagaimana kebahagiaan itu. Dan ternyata ayatnya yang pertama dalam bacaan kita, berbahagialah. Asrei, dalam teks asli asrei, dalam cara pandang orang-orang Yahudi saat itu, kebahagiaan itu selalu bersifat duniawi, bersifat sangat-sangat duniawi, menyangkut kesuksesan, menyangkut harta benda, menyangkut hal-hal yang lain yang juga mungkin banyak kita pahami seperti sekarang ini. Tetapi kebahagiaan yang dimaksudkan lebih daripada itu. Ternyata dalam bacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menawarkan itu. Tuhan menyatakan lewat firman-Nya, berbahagialah. Ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa merasakan dan menikmati kebahagiaan itu? Bacaan kita berbicara tentang jalan hidup orang yang benar dan jalan hidup orang yang fasik. Jalan hidup orang yang benar berbeda, bertolak belakang dengan jalan hidup orang yang fasik. Itu begitu sangat berbeda antara utara dan selatan. Nah, ada pilihan di sini. Menjadi orang yang benar atau menjadi orang yang fasik, yang juga merupakan orang yang selalu mencemooh, orang yang cinta dosa. Itu adalah orang yang fasik. Orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak mengindahkan Tuhan. Orang yang tidak mau hidup dengan jalan Tuhan. Ada pilihan yang ditawarkan di situ. Tetapi terserah Bapak Ibu saudara-saudara mana yang kita pilih. Pilih bersama-sama dengan orang fasik, atau pilih bersama hidup dengan orang yang benar. Hidup bersama dengan orang fasik binasa, dan hidup bersama dengan orang dengan cara orang yang benar itu akan hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, teks kita dikatakan di situ supaya kita bisa mengalami kebahagiaan, menikmati kebahagiaan, sukacita yang sesungguhnya. Kita tidak boleh berjalan, kita tidak boleh berdiri, kita tidak boleh duduk bersama dengan orang fasik, pencemooh, dan pencinta dosa itu. Artinya kita tidak boleh bersama-sama melangkah dan hidup dengan cara-cara seperti itu. Dengan berjalan bersama, dengan berjalan bersama artinya kita ikut cara-cara orang yang fasik.
Dengan berdiri bersama kita ada di dalam barisan mereka. Kita ikut di situ dan terlibat, terpengaruh, duduk. Artinya kita bersama-sama dengan mereka. Firman Tuhan katakan, jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk bersama dengan mereka. Jadi ada imperatif di sini. Bentuk imperatif, bentuk perintah jangan. Lalu kalau dikatakan jangan, itu begitu sangat jelas, itu sebuah perintah. Dan adalah orang yang bodoh ketika ia masih melakukannya. Dan firman Tuhan menawarkan hidup yang berbeda sebagai kunci dari kebahagiaan. Dan dipastikan orang yang hidup dengan cara yang berbeda itu akan mengalami kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ternyata yang dimaksudkan di sini adalah hidup mencintai Taurat Tuhan, hidup mencintai firman Tuhan, hidup mencintai kebenaran Tuhan. Lalu dikatakan di situ merenungkannya siang dan malam. Artinya apa? Tidak pernah berhenti, terus menerus. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara seberapa tertibnya kita mendengarkan, seberapa tertibnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan seberapa jauh kita mencintai firman Tuhan itu dengan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Tetapi justru juga banyak orang yang rajin baca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, tetapi hidupnya seperti orang fasik. Malah lebih mengenal Tuhan, lebih banyak mengenal tentang Tuhan, tetapi hanya sebatas pengetahuan dan tidak tiba pada penerapan dan aplikasi firman Tuhan itu dalam hidupnya. Bukankah iman tanpa perbuatan itu mati? Jadi lewat perbuatan itu sangat menentukan bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Omong kosong, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin baca firman Tuhan, orang yang saleh, begitu sangat rajin membaca firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Ini sangat-sangat ironis. Dan sebenarnya itulah orang fasik. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan dijadikan kesukaan. Artinya apa? Itu sangat penting untuk kita pahami. Kesukaan itu bahwa firman Tuhan itu begitu sangat penting. Dia menempati posisi teratas, the most of important, yang terpenting dari segalanya yang menurut kita penting, di atas segala-galanya. Artinya apa? Firman Tuhan itu sangat-sangat diutamakan dalam hidup kita. Nah, dengan firman Tuhan itu pikiran kita, hati kita, tangan dan kaki kita, hidup kita akan dikendalikannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, lebih hebatnya dikatakan orang yang mencintai firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, segar terus. Artinya apa? Ini bagian dari andaian dalam bacaan kita bahwa disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita akan berdiri kokoh, bertumbuh dengan baik dan berbuah. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, bukankah itu juga yang kita cari? Ternyata menurut pemazmur dalam bacaan kita ada yang paling penting. Dan yang paling penting itu adalah mengutamakan firman Tuhan dalam hidupnya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingga berbahagialah oleh karena firman Tuhan, bukan karena yang lain. Dengan kebahagiaan itu, maka semuanya juga akan menjadi terasa nikmat, memunculkan kegirangan dan sukacita dalam hidup kita.
Berbahagialah, utamakanlah firman Tuhan di atas segala-galanya. Roh Kudus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bersyukur dan kita berdoa. Kita berdoa. Puji Tuhan, syukur kepadamu. Malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mencintai Taurat-Mu. Dan itu menjadi kesukaan kami. Firman-Mu menjadi prioritas. Firman-Mu menjadi ukuran yang paling penting dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi nomor 1 di atas segala-galanya yang akan menerangi hati kami, pikiran kami. Iya Bapa di sorga, kuatkan kami sekalian untuk hidup seperti firman-Mu, seperti Daud yang lebih mencintai-Mu ketimbang yang lainnya. Bapa di sorga, berkati umat-Mu dalam hidup dan pergumulan mereka. Apa saja yang dialami, pergumulan yang dialami, Tuhan tahu dan Tuhan tahu menolong mereka. Mampukan, kuatkan, bebaskan dari kuk yang datang menekan berat. Biarlah juga pergumulan karena sakit penyakit lepas daripada mereka. Ada begitu banyak umat Tuhan yang mengalami hal seperti itu. Kuatkan iman percaya kami. Biarlah kami lebih mencintai-Mu ketimbang yang lain. Kami serahkan hidup kami bahkan malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua tanpa terkecuali. Siapapun dan di mana kami. Dipuji, dimuliakan Kau selalu. Sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.